Indonesia Lawyers Club edisi malam ini kembali hadir dengan tema Agama Musuh Besar Pancasila dengan narasumber politisi PKS Abu Bakar Al-Habsyi, pakar filsafat Pancasila Profesor Suteki, Wasekjen MUI Kiai Haji Zaitun Rasmin, sejarawan Anhar Gonggong, tokoh agama Katolik Frans Magnis Suseno, tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin, Jubir Presiden Republik Indonesia Fajrul Rahman, politisi Partai Nasdem Irma Suryani, politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu, budayawan Sujiwo Tejo, Menko Polhukam Republik Indonesia Profesor Mahfud MD. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, di mana saja siaran kami bisa ditangkap. Selamat malam, selamat sejahtera semuanya. Malam ini kita akan mendiskusikan satu isu yang ramai sepekan ini, yaitu agama musuh besar Pancasila. Tapi sebelumnya, aplaus dulu untuk Becky yang mensenandungkan lagu Keagungan Tuhan. Lagu ini diciptakan oleh Abdul Malik Buzaid. Pemirsa, Rabu yang lalu kita dikagetkan oleh pernyataan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Kiai Haji Yudian Wahyudi, Rektor UIN Kalijaga, yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Lengkapnya kalimat beliau, si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ia agama, bukan kesukuan, kata Profesor Yudian. Seketika media sosial hari itu ramai setelah siaran di Detik TV atau Detikcom, dan sorenya Profesor Yudian mengklarifikasi kembali apa yang dikatakan dan apa yang dimaksudkan. Katanya pada kenyataannya Pancasila sering dihadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrim. Profesor Yudian menilai orang-orang seperti mereka itulah sebetulnya yang minoritas. Dalam konteks inilah agama dapat menjadi musuh terbesar karena mayoritas, bahkan setiap orang beragama, padahal
Dalam konteks inilah agama dapat menjadi musuh terbesar karena mayoritas bahkan setiap orang beragama padahal Pancasila dan agama tidak bertentangan. Bahkan saling mendukung, katanya di TV CNN. Pemirsa, walaupun telah diklarifikasi, tapi debat atau pro kontra soal ini langsung menggelinding. Pemuka agama baik NU maupun Muhammadiyah satu suara dan mengecam pernyataan ini. Bahkan Majelis Ulama Indonesia kemudian dan juga rapatnya ada hari ini lebih jauh lagi meminta agar Profesor Yudian mundur dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Dan tidak hanya dari kelompok Islam yang bereaksi, bahkan Profesor Magnis Suseno juga mengecam statementnya Profesor Yudian. Malam ini kita ingin clearkan sebetulnya yang dipersoalkan ini atau yang diperdebatkan ini. Bersama kita sudah ada Profesor Suteki, pakar filsafat Pancasila. Silakan Prof. Terima kasih Bang Gardi dan selamat malam pada para pemirsa semuanya, seluruh tanah air. Yang pertama, saya ingin sedikit mengoreksi judul yang diangkat pada malam hari ini. Itu ada yang terkorap, yaitu ternya. Judul itu kan agama musuh besar Pancasila. Nah, ini ternya hilang ini Bang Karni. Terbesar ya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Yudian Wahyudi, itu dia menyatakan bahwa ya kalau kita mau jujur, maka musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Nah, saya ingin mencoba untuk mengurutkan, mengkonstruksi permasalahan ini, dimulai dari, ya saya ingin memastikan dulu, apakah betul bahwa Profesor Yudian Wahyudi itu mengatakan itu. Lalu saya telusuri, videonya ada, lalu berita-berita online juga ada, dan saya melihat betul videonya itu dinyatakan dalam kondisi tidak tertekan, tidak dalam kondisi stres, tidak dalam kondisi gila, tidak dalam kondisi yang terpapar apapun. Kalau menurut saya begitu perhitungan saya. Jadi posisinya adalah dalam posisi bisa bertanggung jawab dan merdeka. Nah, kemudian ini menimbulkan dampak yang sangat luas. Bukan hanya dunia online, dunia maya, tetapi juga di dunia nyata itu menimbulkan dampak yang meluas. Ada pro kontra, sampai tadi sudah sampaikan kalangan dari DPR menyatakan ketidaksetujuannya, dari MUI, kemudian dari kalangan bukan hanya Islam, bahkan tadi Romo Magnis Suseno, kalangan Nasrani juga menentang pernyataan itu. Nah lalu itu di tanggal 12, setahu saya tanggal 13 sudah ada klarifikasi dari beliau, tapi saya lihat itu semakin blunder yang menyatakan bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu mesti menggeser kitab suci itu ke konstitusi, bahkan sampai pada klausul atau statement yang dinyatakan itu bahwa konstitusi itu di atas kitab suci. Nah, dari sini kemudian menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Dunia maya, dunia nyata juga terpapar, ya sampai pada titik tertentu timbul untrust, ketidakpercayaan terhadap yang bersangkutan, yaitu Profesor Yudian Wahyudi dan juga BPIP.
bahkan sampai ada plesetan ya, BPIP itu menjadi Badan Perusak Ideologi Pancasila. Ada juga yang menyatakan Badan Pengalihan Isu Penting. Kalau ini diteruskan, bisa jadi ada statement BPIP itu justru menjadi musuh terbesar Pancasila. Apakah itu mau dikehendaki demikian? Maka reaksi yang kemudian lebih jauh adalah bubarkan BPIP atau setidaknya copot kepala BPIP Profesor Yudian Wahyudi. Nah, ini kemudian juga ada tanggapan-tanggapan yang menyatakan, loh kita ini kok kagetan gitu ya. Seolah-olah kagetan dengan pernyataan-pernyataan. Tapi coba kita lihat, tadi saya katakan pernyataan itu meskipun ya dari 39 menit kalau nggak salah, itu videonya itu kemudian pernyataan, ya kalau kita mau jujur, musuh terbesar Pancasila, ya agama itu hanya berapa detik, betul. Tetapi itu adalah simpulan yang menurut saya itu sangat berbahaya karena berpotensi untuk memecah belah bangsa kita sendiri. Nah, atas hal tersebut ada dua hal yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah musuh terbesar Pancasila adalah agama. Yang kedua, konstitusi itu di atas kitab suci. Nah, saya ada tiga hal untuk menanggapi ini. Yang pertama, terhadap kedua pernyataan itu, saya mengatakan ini adalah pernyataan yang pertama ahistoris. Yang kedua adalah ateis. Dan yang ketiga adalah anomis. Mengapa saya katakan itu ahistoris? Yang pertama, kita tahu sendiri ya, bahwa agama itu sebenarnya lebih dulu eksis dibandingkan dengan Pancasila. Ini kalau dari sisi sejarah. Bahkan dalam mempelajari Pancasila, saya biasanya membagi itu dalam tiga hal. Yang pertama adalah perspektif historis, yang kedua perspektif ketatanegaraan, yang ketiga perspektif moral. Itu pun nanti kalau di mata kuliah lain ada, yaitu filsafat Pancasila, yang itu lebih tinggi dari itu, jadi lebih kepada hakikat nilai-nilai Pancasila itu. Itu ada dua mata kuliah kalau di perguruan tinggi yang saya ampu, dua mata kuliah itu. Jadi kalau kita lihat itu berarti apa? Sebenarnya Pancasila itu ya anak peradaban bangsa ini. Maka sering dikatakan secara historis, nilai-nilai Pancasila itu tidak lain adalah nilai-nilai puncak sosiokultural dan agama di Indonesia. Jadi sangat tidak mungkin kalau agama itu menjadi musuh terbesar Pancasila. Kemudian yang kedua, sejarah perumusan Pancasila itu juga melibatkan para tokoh agama. Sampai pada Jakarta Charter, Piagam Jakarta. Di sila pertama itu jelas berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun kita tahu sendiri itu di tanggal 17 Agustus 45 sore hari itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu pasti. Tapi jelas bagaimana peran tokoh-tokoh agama itu di dalam perumusan Pancasila. Ya, pertanyaan kita, mana mungkin agama itu kemudian dikatakan sebagai musuh terbesar Pancasila. Kemudian pengakuan bangsa Indonesia terhadap esensi agama, yaitu tentang Tuhan, itu juga kita lihat. Mulai dari pembukaan sampai pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu ada semua. Alinea ketiga, alinea keempat pembukaan, sampai pada pasal 29 ayat 1. Jelas itu menyebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari sisi historis, pernyataan tadi saya katakan ini adalah ahistori atau ahistoris. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan tadi juga saya katakan ateis. Mengapa saya katakan itu ateis? Karena kita tahu sendiri bahwa Pancasila itu kan sebagai rex ide. Jadi sebagai ide hukum, bagaimana hukum di Indonesia itu, atau bisa kita katakan human law, itu dibentuk. Tidak boleh
hukum yang di Indonesia itu dibentuk tidak berdasarkan pada Pancasila. Terutama sila pertama itu sebagai, boleh saya katakan sebagai epicentrum sebenarnya. Epicentrum sila-sila yang lain itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika mengatakan bahwa agama itu adalah musuh terbesar dari Pancasila, saya katakan itu ateis. Yang kedua, pembentukan hukum, kalau kita lihat dari teori hukum, misalnya dikatakan oleh Thomas Aquinas, bahwa human law itu dibentuk berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah divine law, itu bisa dikatakan eternal law and scripture. Jadi yang tertulis itu adalah kitab suci. Kemudian yang kedua natural law, itu berisi tentang aspek-aspek moralitas kebaikan yang melekat pada kodrat manusia. Nah, human law itu dibentuk berdasarkan apa? Sumbernya adalah kitab suci. Maka tidak mungkin kita bisa mengatakan bahwa konstitusi itu di atas kitab suci. Kalau saya tetap berprinsip bahwa kitab suci itu berada di atas konstitusi. Ini kalau kita lihat dari sisi teori hukum, maka kita akan menemukan apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas itu benar adanya begitu. Lalu yang ketiga saya katakan adalah anomis. Berarti apa? Pernyataan itu sebenarnya menyimpang atau bertentangan dengan hukum. Apa implikasi hukum atas pernyataan bahwa musuh terbesar Pancasila itu agama dan kemudian konstitusi itu di atas kitab suci? Saya katakan ini ada dugaan kuat telah terjadi perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 156 atau pasal 156A KUHP. Itu tentang penodaan atau penodaan agama. Nah, pasal ini kan tidak pasal aduan. Ini adalah atau delik biasa maksud saya. Itu bukan delik aduan tapi ini delik biasa. Yang berarti apa? Sebenarnya dengan ada bukti yang cukup, ya di awal, bukti awal yang cukup, polisi itu sudah bisa langsung memeriksa yang bersangkutan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Nah, belum lagi kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, itu juga memenuhi unsur-unsur pasal 28 ayat 2, yaitu tentang menyatakan dan mengeluarkan perasaan permusuhan terhadap salah satu atau beberapa golongan, dalam hal ini adalah agama-agama di Indonesia. Nah ini mestinya kalau saya di medsos saya mengatakan, lah kalau ini enggak diproses atau perlu kita itu demo rame-rame, berjilid-jilid lagi. Nah, jadi permasalahan besar di situ. Kalau ini ada sense ya, ada kepedulian terhadap itu. Nah, saya katakan apakah kalau setelah melakukan klarifikasi itu lalu masalah selesai? Saya katakan tidak cukup karena ini adalah negara hukum bukan negara klarifikasi. Saya punya pengalaman sendiri masalahnya terkait dengan masalah ini. Mengenai tuduhan saya anti Pancasila, saya anti NKRI dan seterusnya. Jadi saya sudah melakukan klarifikasi juga di institusi saya. Tapi toh dua jabatan saya melayang semuanya. Lalu apa gunanya klarifikasi? Nah, jadi Bang Karni, dalam hal ini saya katakan tidak cukup lah klarifikasi itu karena mungkin salah input, salah ketik, salah ucap. Ini pejabat loh, bukan sembarangan. Kalau Suteki yang ngomong salah sedikit diklarifikasi enggak mempan apa-apa. Tapi kalau pejabat yang ngomong cukup dengan klarifikasi kah? Nah menurut saya tidak, ini harus diproses hukum untuk menunjukkan apa? Bahwa ini loh kita punya prinsip equality before the law. Jadi lalu bolehlah saya simpulkan di sini, jadi tidak tepat ya apabila dikatakan Islam atau agama lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila, apalagi menjadikan Pancasila sebagai musuh agama. Nah lalu mengapa justru muncul statement yang sebaliknya bahwa agama adalah musuh terbesar dari Pancasila? Nah menurut saya dalam hal ini, statement ini harus dilawan dengan terus mengedukasi umat dan rakyat bahwa agama apapun
termasuk Islam tidak memusuhi Pancasila, dan bila ada yang terus-menerus melabelkan agama itu sebagai musuh Pancasila, berarti kita patut menaruh rasa curiga. Curiganya di mana? Bahwa boleh jadi Pancasila yang sedang diusung itu telah dimaknai secara Marxisme-Leninisme. Yang berarti apa? Pancasila telah terindikasi dan terpapar paham komunisme karena menempatkan agama sebagai racun. Nah, saya memang sedikit banyak juga kemudian mencari siapa itu Profesor Yudian Wahyudi. Memang saya baca-baca beliau sering mengeluarkan statement-statement atau memberikan pernyataan yang cukup kontroversial. Nah, dalam hal ini terkait dengan masalah ini, Bang Karni, saya menyarankan. Jadi siapapun pejabat mestinya harus menyadari bahwa yang dihadapi itu bukan hanya sekelompok atau hanya sekedar kelompok setempat atau lokalitas. Tetapi yang dihadapi adalah rakyat Indonesia yang beragam. Maka dalam hal ini setiap pejabat itu kalau mengeluarkan statement mesti hati-hati. Tidak boleh mengeluarkan kemudian menimbulkan kegaduhan yang bukan main. Kemudian yang kedua, Profesor Yudian juga harus terus berkenalan ya dengan publik, supaya publik tidak kaget lagi dengan karakter beliau, atau mungkin statement-statementnya kalau orang Jawa itu supaya wanuh itu berarti mengenal lebih dekat sehingga pernyataan-pernyataannya juga tidak mudah melukai atau berpotensi melukai dan memecah belah bangsa ini. Terima kasih Bang Kandi. Baik, Prof. Tapi kalau kita baca lagi klarifikasinya, dia mencoba menjelaskan bahwa yang dia maksud sesungguhnya itu adalah kaum yang dianggapnya radikal atau ekstrim yang memanfaatkan agama untuk menyerang ideologi Pancasila. Ya. Artinya nawaitunya itu bukan agama Islam, agama Katolik, agama Kristen yang musuh terbesar, tapi kelompok-kelompok ekstrim ini yang dia maksud. Pendefinisian mengenai radikal dan ekstremis itu saya kira tidak boleh terus-terus ya, diteruskan itu. Karena memang persoalan Indonesia, saya kutip lagi pernyataan Profesor Siti Zuhro, bahwa problem Indonesia yang utama itu kan bukan radikalisme, tapi adalah ketimpangan sosial. Itu yang harus kita catat. Nah kemudian kalau misalnya di video itu disebutkan bahwa ijtima ulama itu menjadi salah satu musuh atau kelompok yang ingin mengganti, atau menyerang, ingin merobohkan menjadi musuh Pancasila, saya kira harus diklarifikasi lebih jauh. Enggak bisa statement-statement justru tadi saya katakan itu memecah belah bangsa. Jadi tolonglah ini pejabat itu memang harus pandai-pandai bagaimana membuat statement. Jadi kelompok-kelompok yang ada itu jangan kemudian karena ini berseberangan, kemudian karena ini tidak sependapat dengan pemerintah atau punya ide sendiri kemudian dijadikan musuh, kemudian dilabeli radikal, ekstremis. Saya kira benar seperti itu tidak benar. Maka ya rangkul lah, jangan dipukul tapi dirangkul. Apa masalahnya? Diajak dialog ini yang akan membesarkan bangsa ini, bukan terus dalam situasi permusuhan. Baik, terima kasih Prof. Kita rehat dulu pemirsa.